hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan. Ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan. Mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu. Jangan sampai habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Jangan sampai habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Persoalan nasab kembali ramai di tengah umat. Bahkan semakin tegang antara kubu Habib Rizik Syihab dengan kubu Kiai Imaduddin. Kubu Habib Rizik tampaknya sudah tak bisa menahan diri. Ia secara terang-terangan menantang kubu Kiai Imad dan Gus Fuad untuk perang. Hal itu direspon balik oleh Gus Fuad dan Kiai Imaduddin. Gus Fuad mengutip sebuah pandangan bahwa Habib Rizik dan Habib Bahar sudah mestinya dibunuh karena dinilai merusak. Merespon kegaduhan ini, Istana melalui Menteri ATR BPN yaitu Yusron Wahid meminta agar kelompok yang mempersoalkan kelompok Ba'alwi ini untuk tidak membenturkan ulama lokal dengan para habaib dan jangan memaksa pemerintah untuk membenci para habib, kata Yusron Wahid. Hal ini dikatakan Nusron Wahid untuk meredakan polemik persoalan nasab Ba'alwi yang masih berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan umat muslim. Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu menurut kajian epistemologis saya berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, Kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya? Siap. Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi
dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali Asakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu, dan disebutkan di situ oleh Ali Asakran nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka, yang sebelumnya mereka mengaku 895, dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab. Juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Cik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim, kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Reject itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Nah, sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik gitu ya sebenarnya, karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Reject itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal sebenarnya. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka, sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Reject gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Reject. Khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah, ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas. Dan Reject itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu. Dia itu ekspresi ketakutan Reject, ekspresi ketakutan si Bahar. Apalagi kelihatan si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena
Ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, pondoknya Rijik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah toh masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Entah. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah itu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi sudah cek, saya nasihat kedua ini udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang Rijik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah dan merugikan umat Rasulullah. Habaib selain Sa'adah Ba'alwi, bertemunya dengan ulama-ulama lokal, ulama Nahdlatul Ulama, ulama Al-Wasliyah, ulama Muhammadiyah, ulama-ulama lokal ini adalah representasi dari wahijratuhu bil Madinah. Yang terakhir, wasultanuhu bisyam. Yang namanya Syam juga punya tetua. Tetuanya Syam adalah sahabat Muawiyah, dan sahabat Muawiyah adalah simbol pemerintahan dan simbol daripada politisi. Dan pada hari ini kumpul menteri, kumpul gubernur, kumpul bupati, kumpul pejabat polisi, kumpul pejabat aparat keamanan menandakan simbol wasultanuhu bisyam. Karena itu bapak-bapak sekalian, kami hadir di sini, marilah kita jaga 3 elemen ini. Jangan sampai habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Jangan sampai habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Jangan sampai ulama lokal dipaksa membenci habaib. Karena habaib, ulama lokal dan pemerintahan adalah satu kesatuan dalam rangka menjaga integritas dan integrasi bangsa Indonesia. Karena itu, dimanapun ada orang soleh, dimanapun ada orang alim, pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menjaga bersama, karena ini adalah modal untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Syarat keberkahan umat Islam di Indonesia ini sudah paripurna. Kenapa? Karena 3-tiganya ada di Indonesia keberkahannya ini. Apa itu syarat keberkahannya? Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai, Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Kanjeng Nabi ada di kota Mekah. Syarat umat Islam berkah di Indonesia karena ada Makkah. Mekah ini simbol. Mekah ini simbol karena kota Mekah itu ada yang punya. Setiap kota mesti ono pundene, ono danyangi. Pundene kota Kudus itu Sunan Mbah Ja'far Shadiq. Sundene wong Mejobo Mbah Suryo. Sundene wong Colo Mbah Sunan. Pundene wong Demak Sunan Kalijogo. Sundene wong Jeporo Ratu Kalinyamatan Sultan Hadirin. Pundene wong Pati Pangeran Pragulo Pati. Pundene wong Kajen Mbah Mutamakin.
Ngoten kan? Pundene kota Mekah niku Bani Hashim. Ning Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh itu kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saiki ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono ae Pak. Jadi gak usah dibuat polemik jauh-jauh itu. Tapi apa cukup pegangan sama Sa'adah Ba'alwi? Enggak cukup. Ditambah yang nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi di kota pundene Madinah sinten? Pundene Madinah sinten? Danyange Madinah sinten? Danyange Madinah menika sahabat Ansor. Saking istimewanya sahabat Ansor, Kanjeng Nabi nate ngendika, man ahabbal Ansor ahabbahullah. Waman abgodol Ansor abgodahullah. Sing sapa wonge mencintai Ansor, Allah mencintainya. Sing sapa wonge membenci Ansor, Allah membencinya. Muncul pertanyaan, Pak, ini GP Ansor apa GP sahabat sing Ansor biyen Pak iki Pak? Sudah tidak ada sahabat Ansor, diganti tabiin. Sudah tidak ada tabiin, diganti ulama-ulama nabawi, ulama-ulama al-madani. Ulama-ulama al-madani membikin fatwa kumpul dalam Majmu' Fatawa al-Madani. Di situ diterangkan, man a'ana wa a'azza wa nasara ala dinillahi fahuwa ansor ila yaumil qiyamah. Sing sapa wonge menolong, memuliakan dan membantu perjuangan agama Allah, maka orang tersebut disebut ansor sampai hari kiamat.